Shalom, perkenalkan nama saya Yustiani Sanda, NIRIM 10-2018-6281, kelas A PAK Angkatan 2018. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul memaknai penyelamatan Zipora terhadap rencana pembunuhan Musa oleh Tuhan. Adapun isi dari makalah ini yaitu yang pertama bab 1, pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penulisan. Bab 2 yaitu pembahasan, A. Tafsiran Keluaran 4 ayat 24-26, B. Tindakan penyelamatan Zipora, C. Refleksi. Bab 3 yaitu penutup kesimpulan. Adapun latar belakang dari makalah ini, yaitu Tuhan digambarkan sebagai sosok yang penuh kuasa dan tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia. Juga sebagai orang yang setia dan konsisten pada setiap perkataan dan janji. Bagi penganut paham tentang Tuhan yang selalu konsisten di dalam kata dan janjinya. Setiap pandangan yang bertentangan dengan hal tersebut dipandang sebagai upaya untuk mendeskripsikan Tuhan dan harus ditetapkan sebagai pandangan yang sesat. Pandangan yang terungkap di atas sering mengenjala dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dalam banyak pengalaman rohani, setiap pendapat yang menyangkut pribadi Tuhan selalu dikaitkan dengan masalah janji keselamatan dan konsistensi Tuhan dalam menjaga janjinya kepada manusia. Selain itu ada hal yang ingin disoroti dan dikritisi tentang suatu kehidupan manusia yang seringkali didasarkan atas pandangan yang bias, gender atau ketidakadilan gender dalam kenyataan hidup. Posisi kedudukan seorang perempuan seringkali ditempatkan dalam situasi yang serba tidak menguntungkan. Lanjut kita masuk dalam pembahasan, yaitu tafsir Keluaran 4 ayat 24 sampai yang ke-26. Bagian A. Siapa yang hendak dibunuh oleh Tuhan? Siapa sebenarnya hendak dibunuh oleh Tuhan? Pertanyaan ini muncul karena dalam bagian ini, Keluaran 4 ayat 24 sampai 26, tidak pernah dijumpai bahwa objek kehendak yang dibunuh oleh Tuhan adalah Musa. Meskipun dalam beberapa terjemahan nama Musa sudah ditemukan sejak ayat 24 dan 10, namun teks berbahasa Ibrani Biblia Hebraika tidak pernah ditemukan kata Musa secara eksplisit. Dengan tidak ditemukan kata Musa dalam naskah aslinya, maka perlu terlebih dahulu mengidentifikasi siapa sebenarnya orang yang hendak dibunuh oleh Tuhan. Menanggapi permasalahan diskusi itu lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa Musa lah yang menjadi sasaran untuk dibunuh oleh Tuhan. Kita telah melihat beberapa penjelasan dalam makalah, beberapa diskusi tentang para ahli yang menemukan bahwa ternyata Tuhan akan membunuh Musa dan Musa lah yang menjadi sasaran yang akan dibunuh oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan hendak membunuh Musa? Pertanyaan ini di atas adalah pertanyaan yang sangat krusial, karena jika ditilik dari peristiwa pengutusan Tuhan kepada Musa, maka ada harapan besar dinyatakan Tuhan terhadap Musa. Namun, sekarang mengapa Tuhan berniat untuk membunuh Musa? Bila kembali pada teks akan dijumpai kesan bahwa Tuhan sungguh-sungguh bermaksud membunuh Musa. Tindakan Tuhan bukan sekedar datang dan mengancam Musa, melainkan sungguh-sungguh diniati untuk datang dan membunuh Musa. Jika ditelusuri lebih jauh dari alur cerita dalam Keluaran 4 ayat 24-26, agaknya Musa lupa terhadap unsur penting dalam perjanjian Tuhan. Musa lupa untuk menyunatkan kedua anaknya, karena Musa telah hidup di luar bangsa Israel. Sedemikian lamanya, khususnya pada masa Musa menjalani masa pelariannya. Kelaparan Musa inilah yang mengundang kemarahan Tuhan. Hal ini terjadi karena dalam pelariannya, Musa telah berjumpa dan sekaligus mengawini Zipora, seorang perempuan Midian dan bangsa Midian sendiri. Tidak pernah mengenal sunat sebagai kewajiban untuk dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami ketika Musa melakukan perjalanan bersama keluarganya menuju Mesir dalam rangka memenuhi pengutusan Tuhan kepadanya, kedua anak Musa belum disunat. Hal ini yang membuat kemarahan Tuhan begitu memuncak, karena jika dilihat dengan kejernihan pikiran, maka akan dijumpai peristiwa ironis yang begitu dalam.
Musa yang diutus oleh Tuhan menjadi pembebas bangsa Israel justru adalah orang yang pertama yang tidak memenuhi kewajiban dalam ikatan perjanjian Tuhan. Jika ini diteruskan, maka akan terjadi hal yang sungguh-sungguh memalukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah penulis ungkapkan di atas, perlu bagi manusia untuk mengakui bahwa ada banyak bagian dalam jalan pikiran Tuhan yang sulit untuk dipahami dan diselami. Karena itu, penulis akan mencoba menghentikan sejenak bagian ini dan penulis akan mengalihkan ke bagian lain yang akan membuka sebuah wawasan lain mengenai cara kerja Tuhan dalam mengelola pikiran manusia. Dari bagian hal ini, nantinya penulis akan memperhatikan apakah memang benar Tuhan itu inkonsisten terhadap janji dan pengutusannya atau justru tetap konsisten. Untuk lebih jauh kita memahami apakah benar bahwa Tuhan tetap konsisten atau inkonsisten, kita melihat tentang tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Zipora. Melakukan tindakan penyelamatan terhadap Musa, Zipora telah melakukan sebuah upacara yang tidak lazim, di mana Zipora sendiri yang menyunatkan anaknya. Hal ini berarti Zipora telah membuat perjanjian dengan Tuhan, Allah bangsa Israel, dan kemudian menempelkan kulit katan anaknya ke antara kedua kaki Musa. Agaknya ini merupakan tindakan simbolis dari Zipora untuk menyelamatkan Musa. Dengan menyunatkan anaknya, Zipora telah membuat perjanjian damai dan keselamatan dengan Tuhan. Dan ketika Zipora menempelkan tanda perjanjian itu kepada kemaluan Musa, maka Zipora telah meneraikan keselamatan itu dalam diri Musa. Ini merupakan tanda bahwa sejak saat itu Musa telah dikembalikan lagi kepada hakikatnya sebagai umat yang ada dalam kesatuan bangsa Israel dengan Tuhan. Semua ini dilakukan Zipora sebagai tanda cinta terhadap Musa, dan tanda cinta inilah yang kemudian menyelamatkan Musa dari kematian. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan pun melepaskan Musa dari rencana pembunuhannya. Pesan ini sungguh luar biasa karena dengan menempelkan pesan tersebut dalam kisah Keluaran ini, para pembaca diajak masuk dalam dunia pikiran yang lain, di mana Tuhan menempatkan perempuan sebagai sahabat mitra Tuhan dan memilih hak untuk membuat perjanjian hidup dengan Tuhan. Bahkan perjanjian tersebut meliputi seluruh keluarganya. Bukanlah hal ini menjadi sebuah berita baru yang mencekikkan mata setiap pembaca, bahwa seorang perempuan memiliki hak yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kisah ini berakhir dengan happy ending story. Musa dilepaskan oleh Zipora, Musa diselamatkan oleh Zipora melalui perjanjian yang dibuat oleh Zipora dengan Tuhan. Musa dikembalikan ke kudusannya oleh Tuhan karena Zipora. Ketidaktaatan Musa telah ditutupi oleh ketaatan Zipora. Perubahan rencana Tuhan yaitu hendak membunuh Musa telah diluruskan kembali oleh Zipora melalui ketaatannya. Hal ini merupakan gambaran yang sangat baik untuk menampilkan aspek kekuatan menyelamatkan dalam diri seorang perempuan. Kita lanjut pada refleksi. Seorang perempuan refleksi dari kisah di atas, maka dapat diambil beberapa pemahamannya. Yakni pertama, jika dalam kisah didapatkan kesan bahwa Tuhan inkonsisten terhadap pengutusannya kepada Musa, maka sesungguhnya pendapat itu sangat tidak tepat. Menanggapi kekecewaan Tuhan yang begitu dalam adalah lebih bijaksana jika bangsa Indonesia mulai menyadari segala perbuatannya yang telah mematahkan perjanjian dengan Tuhan. Harus ada rekonsiliasi nasional di mana masing-masing individu harus mengadakan perdamaian dengan sesamanya. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa ia sedang mengupayakan perdamaian dengan Tuhan. Kesimpulan dari materi kita pada saat ini yaitu kisah dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 ini hendak menegaskan kembali aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Para pembaca diharapkan memiliki pemahaman bahwa perempuan pun memiliki hak untuk masuk membuat dan menjaga perjanjian dengan Tuhan. Jadi perjanjian itu bukan milik pribadi laki-laki. Perempuan dapat membangun perjanjian keselamatan dan atau damai dengan Tuhan karena perempuan adalah rekan mitra Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kisah ini juga hendak mengajarkan laki-laki untuk bertobat ketika mereka memandang dirinya sebagai superior dibandingkan perempuan. Keberadaan dan kejayaan seorang pejuang laki-laki tidak pernah terlepas dari keberadaan seorang perempuan yang ada di sampingnya.
Bahkan kisah ini menegaskan bahwa keberadaan perempuan adalah titik sentral bagi kehidupan laki-laki, bagi kehidupan masa kini dan kehidupan dan di Indonesia. Kisah ini mau mengajak setiap bagian dari bangsa ini untuk menata ada kesetaraan yang jelas antara laki-laki dan perempuan di dalam setiap aspek kehidupan yang dijalani bersama. Kesetaraan ini jangan hanya ada dalam tataran akademis dan wacana-wacana ilmiah saja, melainkan harus bisa mengejawantah dalam kehidupan nyata sehari-hari.